Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengawali aktivitas hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa supaya kita diberikan kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Bapak akan mengingatkan kembali, mari kita jaga dan kita terapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, makan dengan pola makan yang bergizi seimbang, jaga jarak, dan tetap di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan moda daring pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 4. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran 4 ini tujuan yang akan kita capai yaitu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan mengenal sejarah perjuangan para pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan angkat senjata saja, tetapi perjuangan juga dilakukan dengan cara diplomasi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Tahukah kalian, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun usaha itu dilakukan juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan juga perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi Meja Bunda. Baik, kita amati gambar dan baca teks dalam hati. Di dalam buku paket siswa juga sudah disajikan ya mengenai informasi atau bacaan perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1945 sampai 20 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Adapun perjanjian Linggarjati menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan tersebut, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Maluku. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1945. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam pembentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ternyata hasil perjanjian ini ada yang dilanggar. Pelanggaran perjanjian, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda. Selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara ASEAN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus tarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu untuk perjanjian Plainfield. Selanjutnya perjanjian Romjoyon, yaitu pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. Hasil pertemuan Angkatan Bersenjata yang pertama, yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Tiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan berikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda dan oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itu beberapa perjanjian yang diupayakan melalui diplomasi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah membaca teks di atas, buatlah peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, ini anak-anak silakan dari bacaan tadi dibuat peta pikiran seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya mengenai cara membuat peta pikiran menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan? Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan kesatuan dari semua pihak. Nah, anak-anak, setelah membaca teks dan membuat peta pikiran, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Baik, untuk renungan pembelajaran hari ini, yang pertama, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Maksudnya begini, jadi kalian cermati bagian mana yang sudah kalian pahami dengan betul-betul atau dengan baik. Kemudian bagian mana lagi yang belum kamu pahami. Kemudian rencana apa agar kamu lebih paham. Kemudian sikap apa yang dapat kamu contoh dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan teksnya dibaca, kemudian peta pikirannya dibuat untuk mencari informasi penting dalam suatu bacaan dan dijawab untuk pertanyaan. Baik, itu saja untuk tanya jawab. Kita langsung di WhatsApp group. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.